Nak, itu rumahmu? Selamat datang di Story and History. Dengarkan cerita horor paling menyekam. Mereka sudah di belakangmu. Slamet tiba di kampung Warung Jati dengan gerobak bakso barunya, membawa serta sebongkah harapan dan sedikit rasa cemas seorang pedagang pemula. Ia memilih lokasi mangkal yang strategis di persimpangan jalan kecil yang ramai di pagi hari, namun mendadak senyap setelah matahari tergelincir. Tepat di sampingnya berdiri sebuah rumah tua berarsitektur era kolonial yang kokoh namun tampak renta, diselimuti lumut tebal dan jendelanya selalu tertutup rapat seolah menyembunyikan rahasia. Rumah itu, menurut desas-desus yang ia dengar, telah lama kosong, lebih dari sekadar ditinggalkan, tetapi seolah dihindari. Slamet mengabaikannya. Baginya, lokasi yang teduh dan akses mudah adalah yang utama, dan rumah kosong itu menyediakan keduanya tanpa gangguan. Ia mulai menyalakan kompor, aroma kaldu sapi dan bumbu khas baksonya segera menguap, mencoba mengusir aura dingin dari bangunan di sebelahnya. Gerobak Slamet menjadi titik terang di tengah kesunyian. Beberapa pelanggan mulai berdatangan, kebanyakan pekerja pulang dari pabrik atau ibu-ibu yang ingin cepat-cepat menyiapkan makan malam. Slamet melayani mereka dengan ramah, berusaha membangun citra baik sebagai pendatang baru. Namun, ada satu pelanggan yang selalu datang menjelang maghrib saat lampu gerobak mulai dinyalakan. Yang paling menarik perhatiannya, seorang anak laki-laki kurus, usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Anak itu selalu mengenakan kaos kumal berwarna biru yang sudah belel dan celana pendek selutut yang robek di bagian lututnya. Wajahnya pucat, tetapi matanya besar, bening, dan menyimpan kesedihan yang sulit diuraikan. Interaksi pertama mereka terjadi pada malam ketiga Slamet mangkal. Anak itu berdiri diam di samping gerobak, memandangi kuah bakso yang mengepul dengan mata berbinar-binar, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Slamet, yang hatinya mudah tergerak, bertanya, "Mau bakso, Nak? Ambil saja, Bapak yang traktir." Anak itu hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya, dan mengangguk pelan. Sejak saat itu, anak itu menjadi pelanggan rutin. Ia selalu memesan semangkuk bakso urat, porsi paling besar, dan selalu duduk di bangku panjang yang disediakan Slamet, menghadap lurus ke arah jendela rumah kosong di samping mereka. Gilang, itu nama yang ia sebutkan saat ditanya Slamet, tidak pernah membawa uang. Ia hanya akan menghabiskan baksonya dengan lahap, menatap Slamet sejenak, lalu mengucapkan terima kasih dengan suara yang sangat pelan sebelum menghilang di antara bayangan pepohonan saat hari benar-benar gelap. Slamet merasa iba, mungkin Gilang berasal dari keluarga miskin atau yatim. Ia tidak pernah menuntut bayaran, menganggapnya sebagai amal sedekah. Kekonsistenan Gilang yang selalu muncul saat lampu gerobak menyala dan menghilang sebelum malam sempurna mulai menimbulkan pertanyaan. Suatu malam, sambil mengaduk sendok di mangkuk baksonya, Gilang berkata, "Pak Slamet, Bapak tahu rumah di belakang Bapak ini?" Suaranya pelan, nyaris berbisik, tetapi terdengar jelas di tengah kesunyian. Slamet mengangguk, sibuk melayani pembeli lain. "Iya, Nak, kosong sudah lama," katanya. Gilang menunduk, memainkan remah kerupuk di pinggir mangkuk. "Dulu, aku tinggal di sana," katanya lagi. Kali ini nadanya berubah dingin, seolah-olah bukan ia yang bicara. Slamet terdiam, pembeli lain sudah pergi. Ia menoleh ke arah Gilang. "Oh ya, sendirian?" Gilang mendongak, tatapannya langsung menembus mata Slamet. Ada guratan nyeri yang mendalam di sepasang mata bening itu. "Tidak, Pak, dengan ibuku dan ayah tiri." Kata ayah tiri itu diucapkan dengan jeda, memberikan kesan
bahwa kata tersebut mengandung beban yang sangat berat dan rasa takut yang nyata. Slamet mulai merasa tengkuknya dingin, bukan karena angin malam, tetapi karena cara Gilang bercerita, seolah ia sedang mengenang luka yang baru saja terjadi, bukan cerita masa lalu yang sudah lama berlalu. Gilang kemudian mengakhiri makannya dengan tergesa-gesa, mengucapkan terima kasih lagi, dan lenyap ke dalam kegelapan. Slamet hanya bisa menatap punggung kecil itu menghilang, mendapati sisa kuah bakso Gilang masih mengepul panas, padahal udara malam sudah sangat dingin. Rutinitas harian Slamet perlahan-lahan dihiasi oleh kehadiran Gilang. Anak itu selalu muncul sekitar pukul 6 sore, tidak pernah lebih awal dan tidak pernah terlambat, persis saat lampu neon gerobak Slamet mulai memancarkan cahaya kuningnya yang suram, mencoba melawan bayangan tebal yang ditawarkan oleh rumah kosong di belakangnya. Slamet telah mencoba menanyakan Gilang kepada beberapa warga yang lalu lalang, tetapi mereka hanya menggelengkan kepala, mengatakan mereka tidak pernah melihat anak laki-laki dengan deskripsi seperti itu bermain di sekitar area tersebut. Warga lama malah menyarankan Slamet untuk tidak terlalu lama mangkal di dekat rumah itu tanpa menjelaskan alasannya secara rinci. Hanya menyebutkan rumahnya berat dan sudah lama tidak ada penghuninya yang betah. Slamet yang keras kepala dan cenderung rasional hanya menganggapnya tahayul kampung. Namun Gilang tidak pernah berhenti bercerita. Setelah menghabiskan bakso gratisnya, ia akan duduk di sana, seolah gerobak Slamet adalah satu-satunya tempat aman di dunia. Malam itu, sembari melihat ke arah jendela ruang tamu rumah kosong yang buram, Gilang mulai menceritakan lebih dalam tentang ayah tirinya. "Ayah tiri itu benci aku, Pak Slamet, benci sekali," bisiknya. Suaranya terdengar seperti dedaunan kering yang diinjak. Dia bilang, "Aku cuma beban. Kalau ibu tidak ada, dia akan memukulku." Sering sekali, Slamet merasa iba dan marah mendengarnya. Ia membayangkan Gilang kecil yang harus menahan rasa sakit sendirian. "Kenapa kamu tidak bilang ke ibumu, Nak?" tanyanya lembut. Gilang tersenyum getir. "Ibu tahu, Pak, tapi ayah tiri selalu pintar menyembunyikan. Dia akan memukul di bagian yang tidak terlihat kalau aku pakai baju. Kadang dia cuma mendiamkan aku di sudut yang gelap, tidak boleh makan seharian." Gilang melanjutkan, memberikan detail yang membuat bulu kuduk Slamet berdiri. Ia bercerita tentang suara-suara aneh yang didengar ayahnya setiap malam, tentang bagaimana ayahnya akan mengurungnya di kamar mandi yang gelap tanpa lampu, dan yang paling parah, hukuman di ruang tamu. "Ruang tamu itu dingin sekali, Pak. Kalau aku berbuat salah sedikit saja, ayah tiri akan menyuruhku berdiri di sana. Kadang semalaman," dia bilang, "biar aku tahu rasanya kesepian." Kata kesepian itu diucapkan Gilang dengan nada yang sangat meyakinkan, membuat Slamet seolah-olah ikut merasakan hawa dingin dari ruang tamu yang diceritakan itu, tepat di mana Gilang selalu duduk dan menghadap ke rumah itu. Slamet memandang ke arah rumah kosong, merasakan ada beban tak kasat mata yang menekan udara di antara mereka. Jendela rumah itu seolah-olah sebuah mata yang memantau setiap percakapan mereka. "Dia selalu memukulku di sini," kata Gilang tiba-tiba, menunjuk ke bagian perutnya yang kurus, "atau di punggung, sampai aku tidak bisa bernapas." Slamet menoleh, ingin menenangkan anak itu, tetapi ia tersentak. Di tempat yang ditunjuk Gilang, ia melihat sekelebat memar kebiruan yang langsung hilang secepat kilat. Ia mengucek mata, mengira itu hanya kelelahan atau pantulan cahaya lampu gerobak yang kotor. Ketika ia melihat lagi, perut Gilang tampak normal,
tertutup oleh kaus birunya yang kusam. "Kamu sekarang tinggal di mana, Nak?" tanya Slamet, mencoba mengalihkan pembicaraan. Hatinya berdebar tak karuan. Gilang hanya menatap Slamet dengan tatapan yang kosong, seolah pertanyaan itu sangat konyol. "Aku ada di sini, Pak Slamet," jawabnya. "Selalu di sini." Ia lalu menunjuk ke rumah kosong di belakang mereka. Dan ayah tiri, dia sudah pergi. Sudah lama. Gilang lalu beranjak, meninggalkan sisa kuah baksonya yang kini terlihat keruh dan mulai mendingin. Sebelum benar-benar menghilang, Gilang berbalik sekali lagi, dan kali ini ia tidak tersenyum. Wajahnya lurus, dingin, dan pucat. "Pak Slamet, aku cuma mau Bapak tahu, Bapak orang baik. Jangan pernah izinkan siapapun menempati rumah ini. Jangan." Kata-kata itu diucapkan dengan penekanan yang mutlak, seperti sebuah sumpah atau peringatan keras, bukan sekadar permintaan anak kecil. Slamet merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa menjelaskan mengapa, selain fakta bahwa ia baru saja berinteraksi dengan seorang anak yang menceritakan siksaan fisik dengan kejelasan yang mengerikan. Ia menatap mangkuk bekas Gilang yang masih berada di bangku. Kali ini tidak hanya kuahnya yang dingin, tetapi mangkuknya terasa sangat dingin di tangannya, seolah ia baru saja memegangnya dari lemari es. Keesokan harinya, Slamet kembali mangkal dengan perasaan campur aduk. Cerita Gilang tentang pemukulan dan peringatan kerasnya masih terngiang. Ia mulai merasakan ada atmosfer berbeda di sekitar rumah kosong itu. Biasanya, ia hanya merasa angker, tetapi kini ia merasakan kehadiran yang menekan. Seolah ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasinya dari balik jendela ruang tamu yang selalu tertutup. Ia mencoba sibuk dengan persiapan dagangannya, mengalihkan pikiran dari Gilang dan kisah pilunya. Namun, begitu jam menunjukkan pukul 6 sore dan gerobak mulai sepi, ia melihat Gilang datang, persis seperti biasa, berjalan pelan dari arah kegelapan. Gilang memesan bakso dan duduk di tempat favoritnya, menghadap rumah kosong. Malam itu, ia tampak lebih pucat dari biasanya. Ada bayangan hitam di bawah matanya, dan ia makan dengan sangat lambat, seolah-olah ia tidak menikmati bakso yang Slamet buat. Slamet mencoba membuat percakapan ringan, tetapi Gilang hanya menjawab seadanya. Akhirnya, Slamet memberanikan diri. "Nak Gilang, Bapak penasaran? Ayah tiri itu memang kejam. Lalu, bagaimana ceritamu berakhir? Kalian pindah?" Gilang meletakkan sendoknya. Suara dentingan sendok di mangkuk porselen terdengar memecah kesunyian malam. Ia menatap lurus ke jendela rumah di belakang Slamet. "Kami tidak pindah, Pak Slamet," katanya. "Aku yang tidak bisa pindah." Slamet menunggu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Firasat buruk mulai merayapi benaknya. Gilang menarik napas yang terasa sangat dingin. Malam itu, ayah tiri mabuk. Dia sangat marah karena aku memecahkan vas bunga kesayangan ibu. Bukan salahku. Itu tidak sengaja. Tapi dia sudah kalap. Gilang bercerita bahwa ia dipukul lebih keras dari biasanya, di sekujur tubuh, hingga ia jatuh dan tidak bisa bangun. Kepalaku sakit sekali. Lalu aku sadar, aku diseret ke ruang tamu. Ruang tamu yang sering aku ceritakan ke Bapak. Slamet menoleh, pandangannya tertuju pada jendela ruang tamu itu. Gilang melanjutkan, suaranya kini terdengar sangat serak, seperti suara orang yang tercekat. "Ayah tiri menggali lantai ruang tamu, Pak. Lantai ubinnya. Dia bilang, ini adalah tempat tidur terakhirku. Tempat di mana aku akan belajar diam selamanya." Pengakuan itu menghantam Slamet seperti sambaran petir. Ia menoleh ke Gilang, mencoba mencari kebohongan, ekspresi iseng, atau tanda bahwa anak itu sedang mengarang cerita fiksi yang mengerikan. Tetapi wajah Gilang benar-benar datar, tanpa emosi,
hanya ada kehampaan yang menakutkan. Dia memasukkan aku ke lubang itu, Pak. Aku masih bernapas. Aku berteriak memanggil ibu, tetapi ibu sedang bekerja malam. Aku menangis, tetapi ayah tiri menutup lubang itu dengan tergesa-gesa. Dia menumpuk tanah, lalu meletakkan ubinnya lagi. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa merasakan tanah dan ubin yang dingin di atas tubuhku. Gelap, sesak, sampai semuanya hilang. Slamet terdiam, seluruh tubuhnya kaku, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia baru saja mendengar pengakuan pembunuhan, atau lebih tepatnya penguburan hidup-hidup dari korbannya sendiri di lokasi yang ia gunakan untuk mencari nafkah. Tubuhnya mulai gemetar. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Gilang, kamu." Gilang menatapnya lagi. Matanya yang bening kini tampak berair, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Ada kesedihan yang tak tertahankan di sorot matanya, namun kini ditambah dengan aura gaib yang pekat. "Aku sudah mati, Pak Slamet," kata Gilang. Suaranya kini kembali seperti bisikan daun kering. "Aku terkubur di bawah ubin ruang tamu itu 5 tahun yang lalu. Aku di sini karena aku tidak bisa pergi. Aku menunggu ibu dan berharap ayah tiri dihukum." Gilang lalu mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekati Slamet. Wajahnya yang pucat kini tampak bersinar samar dalam cahaya neon gerobak. "Tolong Pak Slamet, ingat pesanku. Jangan biarkan rumah ini ditempati. Jangan, ini tempat tidurku. Aku tidak suka diganggu." Setelah mengatakan itu, Gilang tidak lagi mengucapkan terima kasih. Ia hanya bangkit dari bangku, menatap Slamet yang membeku ketakutan, dan berjalan pergi. Kali ini, Slamet tidak melihat Gilang menghilang ke bayangan pohon. Ia melihat Gilang berjalan menembus gerbang besi yang tertutup rapat, seolah gerbang itu tidak ada. Slamet jatuh terduduk di bangku. Mangkuk bakso Gilang kini sepenuhnya kosong dan bukan hanya dingin, tetapi mengeluarkan hawa yang menusuk tulang. Slamet tidak bisa tidur malam itu. Cerita Gilang terekam jelas di benaknya, bukan sebagai cerita hantu, melainkan sebagai sebuah kesaksian yang mengerikan dan sangat nyata. Setiap detail, mulai dari pemukulan, lantai ruang tamu yang digali, hingga rasa dingin ubin yang menutupinya, terasa begitu kredibel. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan, atau mungkin Gilang adalah anak bermasalah yang suka berbohong. Tetapi bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa menciptakan kisah horor yang begitu mendalam dan terperinci? Dan bagaimana ia bisa menembus gerbang? Sekitar pukul 2 pagi, Slamet duduk di dapur rumah kontrakannya, mencoba menenangkan diri dengan menyeduh kopi pahit. Tiba-tiba, indera penciumannya menangkap sesuatu yang sangat familiar. Bau kuah bakso, aroma kaldu sapi, merica, dan bawang putih yang seharusnya hanya ada di gerobaknya. Slamet mengerutkan dahi. Ia mengunci gerobaknya di luar, dan ia yakin semua dagangannya tertutup rapat. Ia bangkit, perlahan-lahan menyusuri lorong rumahnya. Bau itu semakin kuat di dekat ruang tamu kecilnya. Saat ia mencapai ruang tamu, bau bakso itu sudah pekat, seperti ada panci besar yang mengepul di sana. Ia menyalakan lampu, dan matanya langsung menyapu ruangan. Tidak ada apa-apa, hanya perabotan seadanya dan lantai keramik yang bersih. Ia menarik napas lega. Hanya pikiran saja, gumamnya. Namun, saat ia berbalik, kakinya menginjak sesuatu yang basah dan lengket. Ia melihat ke bawah. Di tengah lantai keramik ruang tamunya, ada jejak kaki kecil, basah dan kotor. Jejak kaki itu bukan lumpur biasa. Warnanya agak keruh kecoklatan, seperti kuah bakso yang tumpah. Jejak kaki itu dimulai dari tengah ruangan dan berakhir di dekat sofa. Slamet membeku. Jantungnya berdebar kencang.
memukul-mukul rusuknya. Ia ingat Gilang mengatakan ia sering dihukum berdiri di ruang tamu, dan Slamet sendiri baru saja mendengar pengakuan Gilang di dekat gerobak baksonya. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa gerobaknya di luar. Gemboknya utuh, penutup panci kuah baksonya tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Namun, saat ia mendekat, ia mendengar suara gemerisik kecil dari dalam gerobak. Ia memberanikan diri membuka sedikit penutup panci kuah. Kuah itu masih penuh, tetapi di pinggir panci ada sedikit sisa bakso yang mengambang, seperti habis dicuil. Dan yang paling mengerikan, di salah satu pegangan sendok besar di dalam panci, ada jejak tangan kecil yang sangat samar, basah, dan lengket. Gilang telah mengikutinya pulang. Slamet segera menutup panci itu. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak tahu apakah ia harus berlari, berteriak, atau menguburkan gerobak itu sekalian. Ia teringat lagi pada Gilang, sosok yang hanya berinteraksi dengannya, memintanya mendengarkan kisah paling kelamnya. Slamet mulai percaya bahwa ia tidak sedang berinteraksi dengan anak yang berhalusinasi, tetapi dengan arwah yang terpenjara, terikat pada tanah di depan rumah kosong itu, dan kini terikat padanya karena ia telah mendengarkan ceritanya, dan ia adalah satu-satunya yang mau memberi makanan pada anak yang mati kelaparan dan kedinginan. Ia kembali ke rumah kontrakannya, membersihkan jejak kaki yang menyerupai kuah bakso itu dengan cepat. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala, dan setiap kali ia menutup mata, ia bisa melihat sepasang mata bening Gilang menatapnya dari kegelapan, seolah meminta pertanggungjawaban atas kisah tragisnya. Ketakutan Slamet bukan lagi takut pada hantu, tetapi takut pada kebenaran yang kejam, yang tersembunyi di bawah ubin ruang tamu rumah di kampung Warung Jati. Keesokan paginya, Slamet mengambil keputusan. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik rasionalitasnya. Ia harus mencari tahu kebenaran mutlak tentang Gilang dan rumah kosong itu. Ia memutuskan untuk tidak mangkal di depan rumah itu untuk sementara waktu, membiarkan gerobaknya terparkir di rumah kontrakan. Ia tidak ingin berhadapan dengan Gilang lagi, setidaknya sampai ia tahu apa yang harus ia lakukan. Slamet memilih untuk mencari informasi dari warga lama, tetapi ia ingat bahwa mereka hanya memberikan jawaban samar. Ia membutuhkan sumber yang lebih baru, yang tidak terlalu terpengaruh oleh takhayul, tetapi cukup tahu tentang sejarah rumah itu. Slamet berjalan menuju rumah Bapak dan Ibu Heriawan, pasangan yang baru pindah ke kampung itu sekitar 6 bulan lalu, tinggal 3 rumah dari lokasi Slamet biasa mangkal. Mereka adalah orang kota yang tampak terbuka dan berpendidikan. Ia menyapa mereka dengan dalih ingin menawarkan bakso untuk acara keluarga mereka. Setelah berbasa-basi, Slamet memberanikan diri mengajukan pertanyaan. "Maaf, Pak Heriawan, saya ingin tahu sedikit tentang rumah kosong di ujung jalan itu, yang di dekat tempat saya biasa berjualan. Katanya sudah lama kosong ya?" Pak Heriawan mengangguk. "Oh, rumah itu. Iya, sudah lama sekali. Saya dengar dari warga lama, rumah itu punya sejarah yang kurang mengenakan." Slamet meneguk ludah. "Sejarah bagaimana, Pak?" Ibu Heriawan yang mendengarkan dari dapur menimpali. "Tragedi keluarga, Mas Slamet. Pemiliknya itu perempuan yang menikah lagi. Suami barunya, ayah tirinya, itu kasar sekali. Katanya suka memukul anak tirinya." Slamet merasakan darahnya berdesir. Ini cocok dengan cerita Gilang. "Anaknya laki-laki ya, Bu? Namanya Gilang?" tanyanya. Suaranya terdengar tercekat. Ibu Heriawan menghentikan pekerjaannya. Ia menoleh ke Slamet dengan tatapan bingung. "Gilang? Wah, setahu saya, anaknya sudah lama meninggal, Mas.
Saya tidak tahu namanya Gilang atau bukan, tapi yang jelas anak itu meninggal secara tragis, dikabarkan sakit keras setelah sering dianiaya oleh ayah tirinya. Setelah itu, ibunya depresi berat dan pergi entah kemana. Rumah itu langsung kosong setelah kejadian itu. Pak Heriawan menambahkan detail penting yang membuat semua darah di tubuh Slamet serasa membeku. Bukan hanya ibunya yang pergi, Mas, tapi si ayah tiri itu juga menghilang 5 tahun yang lalu. Malam setelah kabar kematian anak itu, dia kabur. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada yang berani mendekat karena takut dibilang rumah berhantu. Bahkan, ada yang bilang ada penampakan anak kecil yang suka menangis di jendela ruang tamu. Jadi, kalau Mas Slamet bilang melihat anak kecil di sana, sepertinya Mas Slamet harus hati-hati. 5 tahun. Kata itu menghantam Slamet keras-keras. Gilang bilang ia dikubur 5 tahun lalu. Ayah tiri menghilang 5 tahun lalu. Rumah itu kosong selama 5 tahun. Jika rumah itu sudah kosong total selama 5 tahun, bagaimana mungkin Slamet setiap hari bertemu dan bercerita dengan Gilang? Bagaimana mungkin ia memberikan bakso kepada Gilang? Gilang yang dilihatnya, yang tersenyum padanya, yang menceritakan kisah pilu tentang penguburan hidup-hidup di bawah ubin ruang tamu, adalah Gilang yang sudah meninggal. Ia tidak pernah berinteraksi dengan anak hidup. Selama ini, ia melayani arwah yang kelaparan dan haus perhatian. Slamet merasakan mual yang luar biasa, seolah ia baru saja menelan kuah bakso yang sangat dingin. Ia pamit dengan tergesa-gesa. Alasan sakit perut, pikirannya kacau balau. Ia berjalan kembali ke kontrakannya. Setiap langkahnya dipenuhi kesadaran yang menakutkan. Gilang adalah hantu, dan ia telah menjadi teman bercerita hantu itu setiap hari. Slamet menghabiskan sisa harinya di kamar, mencoba mencerna fakta yang ia dapat. Ia telah menanggapi Gilang sebagai anak hidup yang iseng. Ia menertawakan ketakutan warga. Kini, ia tahu cerita Gilang bukan isapan jempol, melainkan kebenaran yang terbungkus rapi di bawah lantai keramik. Gilang tidak berbohong tentang siksaan atau penguburannya. Ia hanya tidak memberitahu Slamet bahwa ia sudah tiada. Slamet ingat tatapan bening Gilang, senyum tipisnya, dan aroma bakso yang mengikutinya. Gilang ingin Slamet mendengarkan ceritanya, dan ia telah berhasil. Menjelang sore, Slamet merasa ada panggilan tak tertahankan untuk kembali ke lokasi mangkalnya. Ia tidak berniat berjualan, ia hanya ingin mengambil barang-barang pribadinya dari gerobak. Ia mengayuh gerobaknya pelan, hatinya berdebar tak karuan saat ia mendekati rumah kosong itu lagi. Suasana di sana jauh lebih mencekam daripada hari-hari sebelumnya. Udara terasa berat, dan cahaya senja tampak lebih merah dan suram, seolah lokasi itu adalah pusat dari semua kesedihan. Slamet memarkir gerobaknya dan segera membuka laci tempat ia menyimpan dompet dan kunci. Saat tangannya meraih kunci, ia mendengar suara kecil dari belakangnya. "Pak Slamet, kenapa tidak berjualan hari ini?" Suara itu, suara Gilang. Slamet memejamkan mata, memohon agar itu hanya halusinasi. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia berbalik, dan Gilang berdiri di sana, persis di samping gerobaknya, di tempat ia biasa duduk. Gilang tersenyum, tetapi senyum itu dingin, tidak seperti senyum seorang anak, melainkan topeng yang menutupi kehampaan. "Bapak tahu ya," kata Gilang. Nada suaranya berubah menjadi lebih dalam dan bergema. "Bapak sudah tahu aku tidak bisa membayar, tapi Bapak tetap memberiku bakso. Terima kasih, Pak." Slamet tidak bisa bergerak. Ia hanya menatap Gilang. Wajah Gilang kini tampak tembus pandang. Samar-samar
ia bisa melihat gerobak bakso di balik tubuh Gilang. "Gilang, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu..." Slamet tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Gilang menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Aku bilang aku ada di sini, Pak Slamet. Di sini, di bawah ruang tamu itu. Aku cuma mau Bapak dengar. Semua orang pergi, semua orang lupa. Cuma Bapak yang mau mendengarkan." Gilang lalu menunjuk ke rumah kosong itu, ke arah jendela ruang tamu yang buram. "Rumah ini mau dijual, Pak Slamet. Orang-orang mau menempati tempat tidurku. Mereka mau menghancurkan keheninganku." Gilang melangkah maju, mendekat ke gerobak. Udara di sekitar Slamet langsung turun drastis, menyebabkan uap putih keluar dari mulutnya saat ia bernapas. "Ingat pesan terakhirku, Pak Slamet. Jangan izinkan siapapun menempati rumah ini. Jangan. Kalau mereka mengganggu, aku akan mengganggu mereka. Aku tidak mau sendirian lagi." Tiba-tiba, tanpa disentuh, gerobak bakso Slamet bergetar hebat. Mangkuk-mangkuk di dalamnya saling berbenturan, mengeluarkan bunyi gemerincing yang nyaring. Tutup panci kuah bakso terangkat sedikit, lalu jatuh kembali dengan bunyi brak yang memekakan telinga. Slamet menjerit tertahan. Ia melihat di balik jendela ruang tamu. Samar-samar terlihat siluet seorang anak kecil melambai-lambai ke arahnya dengan tangan yang panjang dan kurus. "Pergilah, Pak Slamet," bisik Gilang. "Jangan kembali lagi, jangan cari aku lagi. Kalau tidak..." Gilang tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia hanya menatap Slamet dengan tatapan kosong, penuh ancaman. Slamet yang sudah kehilangan akal sehatnya segera melompat ke belakang gerobak. Ia mengayuh sepedanya dengan kecepatan penuh, meninggalkan gerobaknya yang masih bergetar di depan rumah kosong. Ia tidak peduli dengan dagangannya yang mahal. Ia hanya ingin lari dari tatapan Gilang dan rumah terkutuk itu. Saat ia menoleh ke belakang sekilas, Gilang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah keheningan absolut, dan di depan gerbang rumah kosong itu, sisa kuah bakso Gilang tumpah ke aspal, membentuk pola seperti jejak kaki kecil yang baru saja terbuat. Slamet tidak pernah kembali ke kampung Warung Jati. Ia meninggalkan gerobaknya begitu saja. Keesokan harinya, ia meminta bantuan seorang kenalan yang ia percaya untuk mengambil gerobak itu, beralasan ia sakit parah. Kenalan itu berhasil mengambil gerobak yang anehnya ditemukan dalam kondisi normal, tidak ada tanda-tanda kerusakan atau getaran hebat. Slamet menjual gerobaknya, seluruh modalnya lenyap, tetapi ia tidak peduli. Ia pindah ke kota lain, memulai hidup baru, mencoba menghapus memori Gilang dan rumah kosong itu dari benaknya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya lari. Setiap malam, saat ia menutup mata, ia bisa mencium samar-samar aroma kuah bakso. Aroma yang dingin dan manis, seperti campuran bumbu dan tanah basah. Ia tahu Gilang masih mengingatnya. Ia telah menjadi satu-satunya orang yang mendengarkan, dan bagi arwah yang kesepian, itu adalah ikatan yang kuat. Ia tidak pernah memberitahu siapapun kisah ini, karena ia yakin tidak ada yang akan percaya. Ia akan dianggap gila, atau mungkin mencoba menyebarkan tahayul. Beberapa bulan kemudian, Slamet membaca berita lokal dari kampung Warung Jati di media online. Sebuah artikel kecil tentang sebuah rumah tua yang dibeli oleh developer properti. Rumah itu akan dirobohkan untuk dijadikan ruko. Slamet membaca berita itu dengan perasaan ngeri bercampur lega. Gilang akan mendapatkan kedamaiannya. 3 hari setelah ia membaca berita itu, ia sedang membereskan barang-barang lamanya dari tas punggung yang ia bawa saat melarikan diri dari kampung. Di sudut tas, tersembunyi di bawah lipatan kain, ia menemukan sebuah benda kecil. Itu adalah sebuah
kelereng kaca berwarna biru bening, kusam, dan penuh retakan kecil. Kelereng itu bukan miliknya. Slamet ingat, kelereng adalah mainan yang paling disukai Gilang. Gilang pernah bercerita ia menyembunyikan kelerengnya dari ayah tiri di bawah bantal. Slamet mengambil kelereng itu. Kelereng itu terasa dingin, sangat dingin, menusuk telapak tangannya. Bersamaan dengan penemuan kelereng itu, Slamet kembali membuka berita lama di ponselnya. Ia mencari perkembangan tentang rumah tua itu. Ia menemukan sebuah pembaruan kecil di akhir artikel, sebuah catatan kaki yang ditulis oleh editor. Pekerjaan perobohan rumah tua di kampung Warung Jati terhenti sementara. Kabarnya, para pekerja menemukan sesuatu yang tidak terduga di bawah lantai ruang tamu. Kerangka manusia kecil yang terkubur dalam posisi meringkuk. Polisi sedang menyelidiki kemungkinan pembunuhan yang sudah lama terjadi. Slamet menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya ambruk di kursi. Ia menatap kelereng biru di tangannya. Gilang tidak berbohong. Semua ceritanya benar. Ayah tiri, pemukulan, ruang tamu, ubin, dan penguburan hidup-hidup. Kelereng di tangannya adalah peninggalan terakhir. Bukti nyata bahwa ia bukan gila dan ia benar-benar melayani bakso untuk seorang arwah. Gilang akhirnya ditemukan. Slamet tidak pernah bisa melupakan kisah itu. Setiap ia melihat gerobak bakso atau mencium aromanya, ia ingat Gilang. Ia menyimpan kelereng itu sebagai pengingat akan kejahatan manusia dan ikatan tak terduga dengan dunia lain. Ia tahu Gilang kini tenang. Tetapi kadang-kadang Slamet masih terbangun di tengah malam, mencium aroma bakso di kamarnya, dan ia akan menemukan mangkuk porselen di dapurnya yang terasa dingin di tangan, seolah baru saja digunakan. Ia tahu Gilang telah pergi dari rumah terkutuk itu, tetapi ia kini menjadi bagian dari kisah yang pernah ia ceritakan kepada Slamet. Slamet terus hidup dengan rahasia itu, sebuah kelereng dingin sebagai bukti nyata bahwa kisah paling mengerikan bisa bersembunyi di balik kesibukan sehari-hari dan bahwa arwah yang kesepian akan selalu mencari seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Kisah ini berakhir dengan penemuan kerangka, mengaitkan dunia nyata, laporan polisi dengan narasi gaib, kelereng dan arwah, memberikan penonton rasa ngeri dan percaya bahwa hal seperti ini benar-benar bisa terjadi, hanya menunggu pedagang bakso yang salah mangkal di tempat yang salah.